Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan sahabat-sahabat semua yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di materi selanjutnya, yaitu materi ilmu tajwid. Hukum tajwid yang kita pelajari kali ini yaitu hukum nun sukun atau huruf berharokat tanwin. Agar kita semua istiqomah belajar membaca Al-Quran, mohon untuk tekan tombol like, tombol subscribe, dan tombol lonceng. Semoga dengan mempelajari Al-Quran akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Hingga pahalanya terus mengalir sampai kita wafat nanti. Amin. Sebelum kita mulai, kita baca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang pertama akan saya bahas yang dimaksud dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sekali lagi, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka hukumnya di sini mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Seperti itu ya, fardu kifayah itu jika dalam satu kampung ada satu orang yang mengerti ilmu tajwid, maka satu kampung itu tidak akan berdosa. Sedangkan membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardu ain. Fardu ain itu artinya wajib. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Jadi kalau kita membaca Al-Quran tidak sesuai dengan tajwidnya, maka kita akan berdosa. Ya, makanya kita harus, cara kita biar bisa membaca Al-Quran dengan tajwid, caranya harus belajar ilmu tajwid. Alhamdulillah, di sini kita akan mempelajari hukum nun sukun atau huruf berharokat tanwin. Perhatikan nun sukun seperti ini ya, atau huruf berharokat tanwin. Di sini ada tanwin fathah 2 garis di atas, tanwin kasroh 2 garis di bawah, dan tanwin dhammah. Ada 4, yaitu ada idhar yang pertama, kedua idgham, idgham terbagi menjadi 2 ya, nanti idgham biguna dan idgham bilaguna, ketiga iqlab dan ikhfah. Pertama kita akan belajar hukum tajwid idhar. Idhar secara bahasa artinya jelas. Secara istilah, apabila ada nun sukun ini ya, atau huruf yang berharokat tanwin, tanwin fathah, tanwin kasroh, dan tanwin dhammah, sesudahnya ada 6 huruf, yaitu hamzah, ha besar ya, ha kecil, ha, kho, ain, ghain, maka membacanya harus jelas. Cara membacanya harus jelas ya. Apanya yang dibaca jelas? Nun sukunnya atau huruf berharokat tanwinnya kita bacanya harus jelas. Kita hafalkan ya 6 huruf ini. Dalam idhar ada 6 huruf. Hamzah, ha, kho, ain, ghain. Sebagai contoh, cara membacanya, nun sukun atau huruf yang berharokat tanwinnya dibaca jelas. Contoh, min, ahlil kitab, min. Nah, ini jelas dibacanya ya. Ada nun sukun, setelahnya ada hamzah. Cara membacanya, nun sukunnya dibacanya jelas. Min, ahlil kitab. Seperti itu. Yang kedua, contohnya ini surat Al-Fajr. Walayalin asyr. Walayalin asyr. Di sini ada tanwin kasroh bertemu dengan ain. Setelahnya ada ain, dibacanya tanwin kasrohnya dibaca jelas. Walayalin asyr. Jangan kayak gini. Walayalin, salah. Lin dibaca jelas. Walayalin asyr. Kita lanjut, hukum nun sukun yang kedua, di sini ada idgham. Idgham terbagi menjadi 2. Yang pertama idgham bigunnah, yang kedua idgham bila gunnah.
Kita bahas yang pertama di sini idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yaitu apabila ada nun sukun atau huruf yang berharakat tanwin, tanwin fathah, tanwin kasroh, dan tanwin dhammah, sesudahnya ada 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, waw. Atau agar lebih mudah kita ingat, dapat kita susun dalam kata yanmu. Ya, yanmu. Biar gampang kita ingat ya. Ya, nun, mim, waw. Ini termasuk huruf-huruf idgham bi gunnah. Ada 4 huruf ya. Sekali lagi, hurufnya apa aja? Ya, nun, mim, waw. Tersusun dalam kata yanmu. Idgham bi gunnah, cara membacanya, nun sukun atau huruf yang berharakat tanwin dimasukkan ke huruf sesudahnya dan ditahan 1 alif atau 2 harokat dengan dengung. Sebagai contoh, mimmain. Mim, nih, nun sukunnya dimasukkan ke huruf berikutnya, ditahan 1 alif atau 2 harokat dengan dengung. Sekali lagi, mim, langsung ke mim ya. Ditahan dengan dengung, mim, 2 harokat, mimmain. Ini nun sukun bertemu dengan mim. Contoh berikutnya, wujuhui yaumain. Wujuhui, di sini ada tanwin dhammah bertemu dengan ya. Cara membacanya, dimasukkan ke huruf berikutnya, dhammah tanwinnya dimasukkan ke ya dengan cara ditahan 1 alif atau 2 harokat dengan dengung. Wujuhui, hui, jangan wujuhui, salah. Tahan dulu dengan dengung. Ditahan 2 harokat. Wujuhui yaumain. Seperti itu. Sekali lagi. Wujuhui yaumain. Catatan, hukum idgham bi gunnah tidak berlaku untuk kata dasar seperti pada kata qin wa nun, sin wa nun, bun ya nun, abdun ya. Perhatikan, walaupun pada kata tersebut ada nun sukun, sesudahnya ada huruf ya. Nih, ada nun sukun, sesudahnya ada huruf ya atau wawu. Perhatikan di sini nun sukun, sesudahnya ada wawu, namun tetap dibaca izhar wajib atau namanya izhar khalqi. Jelas, ya. Hanya pengecualian 4 kata ini saja yang dibacanya izhar khalqi atau izhar jelas. Qin wa nun, sin wa nun, bun ya nun, abdun ya. Seperti itu. Kita lanjut. Di sini hukum idgham yang kedua ada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah yaitu apabila ada nun sukun, nun sukunnya atau huruf yang berharakat tanwin, tanwin fathah, tanwin kasroh, dan tanwin dhammah, sesudahnya ada 2 huruf yaitu lam dan ro. Hanya 2 ya, lam dan ro. Cara membacanya, nun sukun atau huruf yang berharakat tanwin dimasukkan ke huruf sesudahnya dan tidak ditahan. Sebagai contoh, ar-ro'ahustagna, ar-ro, langsung ke ro, tidak ditahan. Nun sukunnya langsung dimasukkan ke huruf berikutnya dan tidak ditahan. Jangan jangan ditahan, langsung ke ro. Ar-ro'ahustagna, kullu nafsin lamma. Perhatikan di sini ada tanwin kasroh, sesudahnya ada lam. Ya, ini kan hanya 2 contoh ya, lam dan ro. Cara membacanya,
huruf berharokat tanwinnya dimasukkan ke huruf berikutnya dan tidak ditahan. Kullu nafsin lamma arro langsung ke ro, arro ahus tauna, kullu nafsin lamma, seperti itu ya. Lanjut. Iklab adalah nun sukun atau huruf berharokat tanwin sesudahnya tanwin fathah, tanwin kasroh, dan tanwin dhammah ada huruf ba ya. Huruf ba, cara membacanya nun sukun atau huruf berharokat tanwinnya berubah menjadi mim dan ditahan satu alif atau dua harokat. Mim bainis sulbi. Mim tahan ya, tahan dua harokat. Mim bainis sulbi. Lanasfa'an bin nasiyah. Lanasfa'an am. Ya, tahan. Ini tanwin fathah bertemu dengan ba, berubah menjadi mim. Lanasfa'an bin nasiyah. Kita lanjut. Hukum nun sukun berikutnya ada ikhfah. Ikhfah yaitu apabila ada nun sukun atau huruf berharokat tanwin, tanwin fathah, tanwin kasroh, dan tanwin dhammah sesudahnya ada huruf selain huruf dari huruf izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iklab. Hurufnya ada 15. Perhatikan ya, huruf-hurufnya selain dari huruf izhar, huruf idgham bi gunnah, huruf idgham bila gunnah, dan iklab. Ada 15 huruf ikhfa: ta, fa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, bo, to, zo, fa, o, ka. Cara membacanya, nun sukun atau huruf berharokat tanwinnya, tanwin fathah, tanwin kasroh, dan tanwin dhammah dibacanya samar atau dengung dan ditahan satu alif atau dua harokat. Sebagai contoh, yunfiqun, yunfiqun. Perhatikan, nun sukun bertemu dengan fa, cara membacanya ditahan satu alif atau dua harokat dengan samar-samar dan dengung. Yung, seperti itu ya. Seperti pengucapan huruf eng. Yunfiqun, jangan yunfiqun. Yung, tahan dua harokat. Yunfiqun. Contoh berikutnya di sini, ainun jariyah. Ainun, di sini ada dhamma tanwin, sudahnya ada huruf ja. Cara membacanya ditahan dua harokat dengan samar dan dengung. Ainun jariyah. Seperti itu. Ikhfa dibagi menjadi 3. Yang pertama, ikhfa abad atau jauh, yaitu apabila ada nun sukun atau huruf yang berharokat tanwin, tanwin fathah, tanwin kasroh, dan tanwin dhammah sesudahnya ada huruf qaf dan kaf. Cara membacanya seperti huruf eng. Sebagai contoh, min qablu, min ya menjadi eng. Yang kedua, di sini ada ikhfa aqrab atau dekat, yaitu apabila ada nun sukun atau huruf yang berharokat tanwin, tanwin fathah, tanwin kasroh, dan tanwin dhammah sesudahnya ada huruf ta, dal, dan to. Cara membacanya seperti huruf n. Sebagai contoh, anta. Seperti itu ya. Yang ketiga, di sini ada ikhfa ausat atau pertengahan, yaitu apabila ada nun sukun atau huruf
yang berharokat tanwin, tanwin fathah, tanwin kasroh, dan tanwin dhammah. Sesudahnya ada huruf ta, jim, zal, za, sin, shin, so, do, zo, fa. Cara membaca seperti huruf eng. Eng di antara huruf n dan eng. Sebagai contoh, min syai'in, min, ya, seperti huruf n, eng, ya, seperti itu. Kalau misalkan ada orang yang membacanya anta, itu benar. Berarti dia memakai hukum tajwid ikhfa. Dan kalau mau ada yang membacanya anta, itu pun benar. Karena dia memakai hukum tajwid ikhfa aqrab. Ya, contohnya kan ini nun sukun atau huruf harokat tanwin bertemu dengan ta. Ada yang membacanya anta, itu benar. Kalau ada yang baca anta, itu juga benar. Karena itu sama-sama ikhfa. Kalau dia membacanya anta, berarti dia memakai ikhfa aqrab. Alhamdulillah, materi hukum nun sukun atau huruf berharokat tanwin telah selesai. Insya Allah kami akan memberi video materi selanjutnya. Agar kita semua istiqomah belajar membaca Al-Quran, mohon untuk ditekan tombol like, tombol subscribe, dan tombol lonceng. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.